Halo semuanya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sains masa depan. Nah, apa itu sains masa depan? Nah, sains masa depan ini dapat dikatakan sebagai bidang ilmu yang akan mengkaji perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat dimanfaatkan dalam kepentingan manusia dan juga lingkungan, terutama pada lingkungan yang dapat mengurangi pencemaran yang ada. Nah, dalam sains masa depan ini akan mencakup 8 hal. Yang pertama itu ada green chemistry. Nah, green chemistry ini adalah suatu pendekatan yang akan berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari proses kimia. Teknologi ini akan diadopsi dari berbagai bidang, baik itu industri makanan dan juga farmasi. Kemudian ada biopestisida. Nah, biopestisida ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh sumber hidup, seperti adanya penggunaan enzim yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme lainnya. Kemudian untuk biopestisida ini juga sering dikenal sebagai pestisida nabati. Kemudian adanya ion liquid. Nah, untuk ion liquid ini adalah cairan yang digunakan dalam proses kimia. Di sini adalah dikatakan sebagai kadar garam pada konsentrasi tertentu yang dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan penggunaan bahan kimia secara konvensional. Selanjutnya ada proyek genom manusia. Nah, untuk proyek genom manusia ini biasanya dikerjakan dengan tujuan untuk memetakan genom yang dimiliki oleh manusia. Nah, prinsip dasar dari manusia ini adalah analisis genomnya. Genom sendiri adalah seluruh urutan DNA yang terdapat pada sel yang akan mencakup informasi yang diperlukan untuk berbagai kegiatan biologis, termasuk dalam pengembangan produk di bidang farmasi dan juga bioteknologi. Kemudian peran genom dalam kecerdasan buatan. Nah, peran genom sendiri pada kecerdasan buatan ini banyak hal yang dapat dicangkup. Nah, kita lihat dulu dari kecerdasan buatan atau AI ini adalah merevolusi berbagai bidang, termasuk juga di dunia biomedis. Nah, salah satu bidang yang semakin mendapat perhatian adalah penerapan genom dalam pengembangan AI ini di bidang biomedis. Nah, AI ini dapat diaplikasikan seperti digunakan sebagai diagnosa penyakit, kemudian ada pengobatan di bidang biomedis, juga ada pembedahan, kemudian penemuan dan peracikan obat, dan juga hal-hal yang lain yang masih berhubungan dengan biomedis. Nah, kemudian ada teknologi rekayasa genetika. Nah, pada teknologi rekayasa genetika ini dapat dilihat dari sektornya, seperti ada di bidang pertanian, kemudian ada kesehatan, dan juga bidang industri. Hal ini akan bertujuan untuk dapat menghasilkan organisme dengan sikap-sikap tertentu atau dimodifikasi dari sifat genetik yang sudah ada. Teknologi ini dapat melibatkan adanya pemotongan, kemudian penggantian, dan penambahan sekuen DNA pada genom organisme yang akan diujikan. Kemudian aplikasi teknologi rekayasa genetika. Nah, yang paling terkenal pada teknologi rekayasa genetika ini ada namanya cloning. Cloning ini akan merujuk pada metode penciptaan salinan identik suatu makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan. Nah, cloning ini akan melibatkan duplikasi sel dengan sifat genetik yang identik atau clone cell, atau juga dinyatakan sebagai salinan gen yang identik dalam molekulnya. Nah, pada penerapan teknologi cloning ini melalui beberapa tahap, yaitu ada transfer inti, ada juga menawarkan kondisi besar pada bidang kedokteran dan peternakan. Nah, jika lihat pada bidang peternakan, cloning ini
sudah berhasil pada adanya cloning domba yang menghasilkan domba Dolly. Nah, kemudian yang terakhir ada bioteknologi. Nah, pada bioteknologi ini merupakan suatu penerapan ilmu yang berasal dari bahan-bahan alami maupun buatan yang dapat berguna untuk layanan penggunaan organisme hidup dan bagian-bagiannya. Nah, untuk bidang bioteknologi ini ada yang menggunakan mikroorganisme, kemudian ada sel, juga sistem biologis untuk dapat menciptakan atau memodifikasi produk yang dituju. Nah, seperti kita tahu, bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Sekian pembahasan saya mengenai sains masa depan sebagai pengantar. Jika masih ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.